memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang kami mau puja karena Engkau sangat layak untuk terima pujian. Pimpin kami Tuhan, sucikan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar atmosfer kerajaan Allah turun ke tengah-tengah kami. Seperti yang Engkau janjikan lewat firman. Engkau bertahta dan kami ingin Engkau tinggal bersama kami sampai selama-lamanya. Kekuatan Allah mengisi kita dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan.
You deserve the glory. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan, syukur. Kami bangga punya Allah yang mau bersekutu dengan kami. Terima pujian kami ya Bapa. Kami tak menyangka sukamu
hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada runtuh tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang teranis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar perkasa penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus
dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ya Tuhan, Engkau yang terbesar di antara jalan. Engkau yang berkuasa Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Kami mengakui Tuhan di dalamku. Haleluya Tuhan Yesus di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Shikiara mana bakasara mana bakasara mana bakaya. Haleluya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya.
Haleluya Yesus, layak terima pujian kami Tuhan. Setiap saat kami mau menyalakan tumpah kami, oh Tuhan Yesus, oh pujian kami Tuhan, oh haleluya. Sikiara mana pala patangara mana pakayase, sikiara mana pala patangara mana pala 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 yasano. Haleluya. Sikiara takara pakayase. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Glory Yesus, glory Yesus. Sikiara tokori pakayase, sikiara pakayase. Haleluya, haleluya. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Yesus yang patut disembah. Yesus, tak terkasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku.
percaya Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan sesuatu yang besar yang dapat kami pikirkan sekalipun Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuktikannya lagi dan lagi dan lagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membuat kami sebagai saksi hidupmu Tuhan, bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Siapakah kami ini? Siapakah kami ini sehingga Engkau membawa kami kepada kemuliaan? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dengan pujian penyembahan kami Tuhan yang keluar dari kedalaman hati kami, hanya itu kami dapat membalas. Biarlah Engkau memurnikan setiap hati kami terus menerus Tuhan, untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikiara mana makanya Sikiara bahaya sokone pekia monia sokonia tokoria kona bahaya se Sikiara tokoria pakahaya Sikiara mana pakaya sana rakara pakaya se Alayo sokona pahalaya kora pakaya Sikiara takara pakaya Sikiara pakaya Sikiara mana pala 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 Sikiara tokoya sokoria pakaya Sikiara pakara pakaya sakara mana pakaya Sikiara pakaya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus.
Tuhan yang menaruh di kantong persembahan. Engkau berkati berlipat ganda Tuhan. Setiap pekerja Tuhan yang sudah membeli peralatan musik, segala apapun yang dipersembahkan gereja ini, yang persatuan kesatuan jemaat ini Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat gaya Tuhan, karena Roh-Mu ada tinggal di sini, Roh-Mu ada tinggal di jemaat kami, ya Tuhan ya Bapa dan semua pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat semua pekerja di gereja ini Tuhan, Engkau jagai, Engkau berkati, berkat jasmani, berkat jiwa, berkat rohani, ketenangan jiwa dan keunggulan di dalam pekerjaan mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang mulia, Engkau kudus, tidak ada apapun yang jelek kepadamu Tuhan. Tuhan, sucikan mulut kami, sucikan tingkah laku kami, sucikan perasaan kami, sucikan pikiran kami Bapa. Jemaat-Mu ini jemaat milik-Mu Bapa, jemaat milik-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberikan kepada Tuhan Yesus jemaat ini, dan Engkau memberikan mandat kepada Mbak Mika dan Pak Johan dan semua pemimpin-pemimpin di bawahnya Tuhan. Engkau berkati langkah-langkahnya Bapa. Engkau berbicara tentang berkat dan kutuk. Tuhan, singkirkan semua kutuk-kutuk. Firman-Mu ada di jemaat ini Bapa, tolong pikiran-pikiran kami, pikiran-pikiran jemaat yang ingin kemana-mana dan tidak ingin dipelajari, diajar firman-Mu Tuhan. Jaga mereka dari prinsip-prinsip dunia yang mencari pengajaran menurut hati nurani mereka, menurut keinginan dunia Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, setiap apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, karena firman-Mu sudah ada di dalam jemaat-Mu. Firman-Mu sudah dimengerti oleh jemaat-Mu, karena Roh Kudus mengingatkan mereka setiap pagi Bapa. Mereka berbicara kepadamu, mereka membaca firman-Mu, dan ketika mereka datang ke gereja Tuhan, mereka sudah mengerti apa yang dibicarakan.
sebagai minyak selalu berada di dalam kami Tuhan, tidak pernah habis karena kami selalu mengisinya tiap hari seperti persekutuan Bible study last night Tuhan. Engkau penuhi kami, Engkau sucikan kami Tuhan, sehingga minyak kami tidak pernah habis. Semua bersungut-sungut, semua tidak bersyukur, hapuskan dari hati kami karena kami terus-menerus berhubungan dengan Engkau, dan pikiran, hati, perasaan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu sehingga pernikahan kami dikuatkan dan dikokohkan dan dilindungi. Anak-anak cucu kami dilindungi dan diberkati. Kami semua mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, tanpa darah-Mu kami tidak akan pernah sampai di sini. Tanpa pengakuan mulut kami, Engkau juru selamat kami. Kami tidak akan pernah mencapai dan bisa memanggil Engkau Bapa dan menjadi hak kami sebagai anak-anak untuk mendapatkan hak waris, untuk mendapatkan segala yang kami perlukan untuk hidup kudus Bapa. Tolong Tuhan anak-anak kami, cucu kami yang belum mengenal Engkau, yang tidak mau mengenal Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, kami mau mereka mengenal Engkau supaya mereka mengakui Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka Tuhan, supaya mereka Engkau terlindungi oleh segala prinsip-prinsip dunia, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Tuhan. Tolong anak-anak kami, cucu-cucu kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Bapa, di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara dan prinsip-prinsip dunia, aku hancurkan, kembali ke neraka. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. semua hamba-hambamu yang telah Engkau pilih dari awal mulanya Tuhan, yang telah melayani-Mu bertahun-tahun Tuhan. Biarlah mereka tidak terlena dan hanya menjadi sebuah
pekerjaan Tuhan, tetapi mereka mungkin meleset daripadamu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka, biarlah fokus mereka tetap kepadamu Tuhan Yesus. Oh iya Tuhan Yesus, sejalan seirama denganmu Tuhan Yesus. Gandeng tangan mereka, biarlah mata mereka dapat melihat Engkau terus menerus Tuhan. Oh hamba-hambamu ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, segala paradigma yang salah Tuhan, melenceng daripada kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau hancurkan Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, biarlah Kau taruh kembali kasih-Mu, api-Mu Tuhan ke dalam setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Gembala-gembala itu Tuhan yang Kau percayakan menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan, biarlah setiap gembala-gembala itu dengar-dengaran kepada gembala agung segala domba. Oh ya Tuhan Yesus, menyampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu sendiri Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu ini Tuhan, berintim-intiman senantiasa dengan-Mu, sehingga mereka lebih peka lagi Tuhan, tidak menyepelekan Engkau karena mereka sudah melayani-Mu bertahun-tahun Tuhan, sehingga mereka menjadi suam-suam kuku tanpa mereka sadari. Oh Tuhan, Kau nyalakan, Kau sentil kembali Tuhan api kasih-Mu Tuhan, api kasih-Mu kepada gembala-gembala ini Tuhan, sehingga sampai pada nantinya Tuhan, pada akhirnya Tuhan, mereka tidak Engkau tolak Tuhan Yesus. Mereka yang bahkan berkata, Tuhan, bukankah kami ini sudah bernubuat bagi nama-Mu Tuhan Yesus, tetapi Engkau berkata siapa Engkau, enyah Engkau. Jangan sampai itu terjadi kepada gembala-gembala-Mu Tuhan Yesus, kepada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu bertahun-tahun Tuhan, sehingga mereka melalaikan akan firman-Mu Tuhan, melalaikan apa yang menjadi wejangan-wejangan-Mu Tuhan. Mereka berjalan sendiri dan mereka membesarkan kerajaan mereka sendiri, tetapi tidak membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, oh kami berdoa Tuhan, oh kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus, haleluya. Oh dan kami juga mau Tuhan berdoa bagi penginjil-penginjil Tuhan yang Kau sudah utus ke pelosok-pelosok, mereka yang berkata, ya Tuhan ini aku, utus aku Tuhan. Engkau yang berjanji menyertai mereka dengan kuasa tanda-tanda mujizat Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan, terus mereka di dalam, walaupun di dalam penganiayaan Tuhan, mereka tidak akan menyangkal iman mereka kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang berada di dalam mereka ini, penginjil-penginjil itu lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Tuhan juga Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap penginjil-penginjil di dalam kekurangan mereka ini Tuhan. Kau cukupkan, Kau kirimkan Tuhan, untuk mereka menjadi lebih cukup Tuhan Yesus. Oh apa yang mereka butuhkan Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan semua apa yang menjadi kehendak-Mu digenapi di bumi ini Tuhan Yesus, sampai ke ujung-ujung dunia. Engkau yang berfirman Tuhan, bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Shikiano tokoria pahalaya kora patakara mana pakayase, nahaya soko na pahalaya kora patakara mana pakayase, nihia siki ara patakara pahaya soko ni tiki ara pakayase. Oh haleluya, kami juga berdoa Tuhan buat Australia ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan Australia ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kau lawak Tuhan, Kau selamatkan Australia ini, benua Australia ini dari ujung sampai ujung Tuhan. Biarlah Roh-Mu melayang-layang di benua Australia ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, setiap jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Benua Australia ini, seluruh yang ada di dalamnya, bagi Tuhan Yesus Kristus.
Engkau membentengi benua Australia ini dengan tembok berapi-Mu Tuhan. Tidak akan ada penyusup-penyusup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala penyembahan berhala yang ada di benua Australia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh asing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan orang-orang kuat yang ada di Australia ini kami mau ikat, kami hancurkan, kami lemparkan ke tubir-tubir lautan yang paling dalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami ikat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pemberitaan Injil dapat diterima. Hati yang remuk redam, hati yang lembut akan diberikan kepada setiap jiwa-jiwa di Australia ini. Tuhan Yesus, mereka akan melihat Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mengakui Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk benua Australia ini Tuhan, bahwa sudah dideklarasikan bahwa kami bangsa Australia ini menjadi milik-Mu Tuhan Yesus, dan itu terjadi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, sekumpulan yang kecil yang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, tapi itu lebih kuat daripada sekumpulan besar. Firman-Mu yang berkata Tuhan, 2 orang dapat melawan 1 orang dapat melawan 100 orang, 2 orang dapat melawan 1000 orang. Kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, sekumpulan anak-anak-Mu yang kecil di Indonesia ini Tuhan akan mendobrak sekumpulan besar itu. Mereka berjalan mendekati mereka Tuhan dengan bersatu, tetapi mereka akan lari terbirit-birit kocar kacir Tuhan dengan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Indonesia dimenangkan Tuhan, dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur bagi Indonesia Tuhan, sebab kami percaya Indonesia sudah ada di pelupuk mata-Mu. Indonesia sudah ada di garis tangan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sampai dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, mereka akan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati Tuhan segala penganiayaan anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini. Kau memberkati anak-anak-Mu, tidak akan menyangkal Engkau. Iman mereka tetap teguh, dan bahkan Tuhan, mereka akan lebih besar Tuhan. Pengikut-pengikut-Mu dengan penganiayaan ini akan lebih banyak lagi yang percaya kepadamu, sebab mereka yang menganiaya akan melihat Engkau Tuhan yang ada di kayu salib, dan mereka akan bertobat Tuhan. Mereka yang menganiaya akan bertobat, dan Engkau melahirkan Paulus Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kami deklarasikan sekarang juga Indonesia bertobat, Indonesia menjadi milik Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak penganiayaan, tetapi di situ kasih Allah lebih banyak daripada penganiayaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Dan kami berdoa buat kedua hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau tetapkan di gereja ini Tuhan. Haleluya, Pak Bandi dan Cik Mika ini Tuhan. Oh terus Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka, mereka yang terus bergandeng tangan, bersatu hati Tuhan, melayani-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Engkau memberikan kepekaan lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah waktu-waktu mereka berdua ini yang ada bersama-Mu Tuhan, dengar-dengaran dengan-Mu Tuhan, dan Kau menjadikan lebih peka lagi, lebih peka lagi, lebih peka lagi Tuhan. Oh lebih peka lagi Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan, Kau berikan di dalam hati kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan pribadi di dalam kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, menantu mereka. Oh Engkau yang mencukupkannya Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan di gereja kami ini Tuhan, yang harus mereka tanggung
menanggung Tuhan. Itu tidak hal yang tidak mudah bagi mereka, tetapi bagimu Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sudah sanggup mencukupkan dan melunasi apa yang masih ada utang-utang di bank ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Gereja ini akan menjadi milik pribadi, tidak akan ada hutang dimanapun. Oh, bahkan Engkau tidak berhenti sampai di situ. Engkau bahkan melimpahi Tuhan, bukan hanya dengan uang, tetapi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Gereja ini kursi-kursi akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus, untuk masuk Tuhan, mendengarkan kabar baik, menerima makanan-makanan yang sehat Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kau berkati setiap jemaatmu di sini, di tempat ini yang berjemaat di sini Tuhan, sehingga biarkanlah kami ini bisa seia, sekata, seirama Tuhan. Apa yang menjadi rema di dalam gereja ini Tuhan, boleh kami tangkap Tuhan, boleh mereka tangkap termasuk aku Tuhan, sehingga kami ada terobosan rohani. Kami tidak hanya datang untuk memanasi bangku Tuhan, tetapi Engkau menyunat ke telinga kami, hati kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan itu akan bisa dapat bertumbuh di dalam setiap jemaatmu di sini ini Tuhan Yesus, dan mereka menjadi jemaat yang penuh dengan kemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih-lebih lagi Tuhan, hamba-hambamu yang melayani di atas mimbar, pemain musik, worship leader, back singer Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan, Engkau menyucikan, menguduskan kehidupan pribadi mereka Tuhan, Engkau menyentil mereka apabila mereka melakukan hal-hal yang salah. Engkau mengingatkan mereka Tuhan, sebab kekudusan, kesatuan itu sangat penting Tuhan Yesus. Di saat mereka menaik di mimbar Tuhan, menarik kemuliaan-Mu turun, menarik surga turun di mimbar itu Tuhan, dan menyalurkan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan di saat mereka memuji menyembah, yang sakit disembuhkan Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, yang mengalami pengalaman pahit Tuhan, Engkau memberikan madu, ya Tuhan Yesus, kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka akan mengalami kelepasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Semua keluarga Tuhan dapat saling mengampuni Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan hamba-hambamu yang melayani di balik layar Tuhan, yang apapun yang ada di dapur Tuhan, yang masak-masak. Oh Tuhan Yesus, yang ada di depan asyir, maupun apapun yang bersih-bersih Tuhan. Oh Engkau memberkati Tuhan, jerih payah mereka kiranya Tuhan Engkau memperhitungkannya Tuhan, bukan dengan uang Tuhan, tetapi dengan kemuliaan-Mu yang lebih daripada emas permata Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan mereka secara pribadi Tuhan Yesus, mereka akan mengalami terobosan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dengan hati yang murni mereka melayani-Mu Tuhan, dengan apapun yang mereka punyai Tuhan, biarlah dengan segenap hati Tuhan. Oh tidak hitung-hitungan dengan Engkau, tetapi Engkau sendiri yang memperhitungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini, acara minggu ini Tuhan, ibadah minggu ini adalah ibadah spesial Tuhan, Mother's Day Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap ibu-ibu yang sudah melahirkan keturunan yang kudus bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau lebih lagi menjadikan ibu-ibu ini menjadi ibu yang bijaksana, menjadi istri yang bijaksana Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa kami ini ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Segala transfer spirit, panah pedang berapi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang dipuji, dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita arahkan tangan kita kepada kotak doa ini Tuhan. Kami tahu kami bukan apa-apa tanpa Tuhan, tidak bisa. Kami mau support mereka yang menuliskan doa-doanya Tuhan. Banyak kepingin punya anak, kepingin punya kerjaan, kepingin dapat kesembuhan. Jangan berikan kesembuhan. Yang sakit vertigo, berikan kesembuhan.
Ya Tuhan, yang sakit Parkinson, yang sakit ginjalnya, yang sakit cancer, jamah dan disembuh. Kami hancurkan semua sakit penyakit yang pergi tinggalkan oleh biru-biru Yesus. Sakit Yesus, bahkan yang sakit Tuhan karena kolesterol tinggi, darahnya tidak normal, jamah dan berikan kesembuhan. Amin. Berikan hikmat mengatur menunya supaya semua bisa bertangan kebajikan. Berikan kami semua panjang umur sehat lagi. Amin. Berkati Tuhan keluarga yang goncang ganji suami yang mengalami supaya Tuhan jamah. Oh jamah, memberikan hikmat kepada istri supaya bisa mengendalikan suami yang tidak dengan perkataan tapi dengan kelakuan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas kami semuanya. Sebentar kami siapkan untuk mendengar firman-Mu. Biar setiap perkataan-Mu tidak lalu dan percuma tapi bisa masuk di hati kami dan kami dituntut untuk lebih terang, lebih mendisplaykan berkat kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Amin. Tuhan berkati. Kita baca Alkitab ya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-1. 1 Korintus pasal yang pertama. Mulai takmur. 1 Korintus 1 ayat 1 mulai. Silahkan gantian ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Iya, ayat ini aja dulu ya. Nah, siapa itu Paulus? Paulus adalah orang yang sudah terima mujizat keselamatan. Bayangkan dari penganiaya jemaat sampai dia bisa menjadi kepercayaan Allah, menulis hikmat dan kehendak Allah kepada banyak jemaat. Padahal dulu jemaat dikejar-kejar untuk dibunuh, dianiaya. Tapi inilah mujizat yang Paulus sudah alami, dan saya percaya kita juga bisa dipakai Tuhan. Siapapun, apapun latar belakang kita, asal kita mau berserah pada Tuhan, buka telinga kita lebar-lebar, telinga rohani maksud saya, panca indera kita itu adalah jendela hati kita. Kalau kita buka, maka Tuhan akan bersedia, dan memang Dia sedang mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Paulus, dia menerima kehendak Allah, dipanggil menjadi rasulnya Yesus Kristus. Ada juga saudaranya Sostenes, tapi kita coba fokus kepada Paulus dulu. Dia mengajarkan kepada jemaat Allah di Korintus. Siapa sih jemaat Korintus? Itu jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak problem. Jadi kalau dia bilang supaya dikuduskan, itu memang kerinduan Tuhan. Disampaikan oleh Paulus supaya semua jemaat termasuk kita yang membaca suratan Korintus itu punya hak dan punya kemauan, punya iman, punya pengharapan untuk terus dikuduskan. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil, berarti kalau dipanggil bukan sekedar dipanggil masuk, tapi tujuannya dikuduskan. Saya lagi pikir-pikir ya, ini PIC ini supaya semua orangnya itu bukan saja dipanggil datang ibadah, tapi betul-betul menerima program training sampai dikuduskan seutuhnya. Karena kita mau supaya mereka waktu berangkat, bukan ke Israel ya, berangkat ke awan-awan waktu Yesus datang kembali tidak ketinggalan. Jadi saya kepingin one on one mereka. Kalau saudara tergerak, mari kita bergerak bersama-sama. Karena kalau satu orang, mulutku paling banyak satu minggu itu cuma 3-4 orang. Bayangkan kalau semua bergerak dan mengingatkan, ayo ke gereja bukan sekedar supaya bangkunya penuh, tapi supaya program Allah itu masuk dalam hidupnya. Itu tidak bisa secepat kilat dikerjakan. Ya, saya ingat waktu saya ke Palu,
saya bersaksi, dengar kesaksiannya? Enggak ya? Ada di grup, saya sudah masuk ke waktu di Bukit Doa. Jadi saya teringat waktu saya pergi besuk-besuk masih muda, karena Tuhan minta saya segenap hati, atau segenap hidup, atau segenap kekuatan harta gitu ya. Saya pilih segenap waktu aja, maksudku segenap hati untuk menyalurkan waktu saya. Jadi saya pergi besuk-besuk, besuk semuanya, sampai anak-anak muda yang tidak mau ke gereja itu sekarang jadi toko-tokonya gereja itu. Saya kagum sekali, padahal kita cuma besuk sedikit sekali apa yang kita lakukan, tapi Tuhan perhitungkan. Saya datang sana bisa ketemu sama mereka itu, saya bilang aduh terima kasih Tuhan. Iya, padahal tidak rencana untuk ke Bukit Doa sebenarnya. Kan namanya orang meninggal pasti banyak sekali urusan. Tapi hati saya kepingin dari dulu mau ke Bukit Doa, tapi Bukit Doanya tertutup gara-gara tsunami gitu kan. Jalanannya banyak air katanya, banjir, tidak mungkin lewat. Jadi saya pikir, boleh nggak saya tengok lagi, mana tahu sudah dapat jalan. Dia bilang, oh kebetulan hari ini ada acara seminar. Jadi saya tinggal nebeng, ikut aja. Dapat ketemu semua orang-orang. Karena waktu Januari kemarin kan saya ke sana, tapi tidak mungkin dua-dua pelayan, jadi Pak Johan pelayan. Saya tidak punya kesempatan lagi, mau bicara, mau ngapain, cuma halo-halo aja kan level 1 komunikasinya. Jadi kemarin itu sambil duduk, sambil makan, bahkan disuruh kasih kesaksian 30 menit untuk saya rekam, jadi bisa dengar nanti ya. Jadi saya bilang banyak sekali yang Tuhan bisa kerjakan kalau kita pegang program Allah. Jangan cuma sekedar dipanggil, tapi mau dipilih dan didapati setia. Tujuannya apa? Supaya dikuduskan lengkap. Seperti kalau HP kita itu kalau di screening atau diperbaiki, biar total virusnya bersih, itu kan baru bisa dipakai. Komputer apa aja kan kita mau seperti bersih kayak gitu. Tuhan juga sebenarnya mau kayak gitu, kita di screening sampai bersih total. Karena kalau tidak bersih pengangkatan nggak bisa. Kalau mati duluan nggak apa-apa, tapi siapa yang bisa buat mati duluan? Sedangkan orang yang disuntik mati oleh dirinya atau oleh dokter kan bahaya, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekarang kalau misalnya dia nggak mati duluan terus nggak terangkat, terus mau kemana? Antikris. Saya terbebani di situ, jadi kita harus jangan paksa dia dengan tulisan, tapi one on one, video call. Mungkin kaget bagi mereka, tapi kita mau biasakan. Coba berdoa siapa yang saudara mau video call, one on one, ajak bicara, mungkin itu lebih masuk. Anggap saja itu besuknya. Kalau dia sempat dikunjungi ya dengan senang hati kita datang, tapi di Australia kebanyakan tidak mau dikunjungi. Pernah satu waktu ya saya kunjungi orang, dia tidak suka banget, karena rumahnya kan tidak disiapkan untuk kunjungan. Jadi tidak apa-apa, kita ikuti aja culture-nya karena di sini kan tidak ada pembantu ya. Jadi sekarang kita bukan saja mau dikuduskan, tapi kita ngajak mereka supaya juga mau terima program Allah untuk dikuduskan. Kadang kecewa loh kalau misalnya pengangkatan terus bilang, kamu kok tidak ngomongin? Ya saya sudah omongin di pemahaman kita, tapi kan cuma segelintir yang dengar. Dan ini kita harus perluas, kita harus ceritakan, ayolah. Dan membutuhkan orang-orang yang bukan pendeta yang ngomong. Karena saya waktu itu statusnya bukan pendeta, saya omongin semua sampai jauh ke sana ke sini. Walaupun saya waktu itu kerja di bank dagang, bagian kasir. Saya itu kalau tidak klop tidak boleh pulang. Jam 4 memang sudah selesai. Banyak orang sengaja pelan-pelan supaya dapat lembur. Saya pikir bukan tujuan itu, tapi saya tidak bisa cut mereka bilang baik saya pergi, tidak bisa karena menyangkut kolektif kasir dan hidup individual. Ada 4 blok, saya harus tanggung jawab 1. Kalau saya sudah selesai, yang lain belum selesai, tidak bisa. Kalau yang lain selesai, bagian tellernya tidak selesai, tidak bisa juga meninggalkan tempat. Jadi harus lembur sama-sama, kadang-kadang sampai jam 10 malam. Saya nggak mau itu. Walaupun dapat uang, tapi saya bilang Tuhan, saya kan sudah komit untuk memberikan waktu saya dengan segenap hati untuk besukin mereka minimal satu minggu itu 2 jam. Tapi kalau jam istirahat saya jam 12 sampai jam 1, saya pergi besukin mereka. Kalau sudah selesai makan kan cuma 5 menit selesai. Saya besukin, itu berdampak sekali. Banyak yang sekarang bilang terima kasih. Tapi saya bukan cuma cukup mereka datang begitu aja ke gereja, walaupun kadang-kadang gerejanya beda-beda, tetapi saya kepingin mereka tahu program ini. Waktu pengangkatan dia ada di situ. Nah, PIC juga saya harapkan begitu.
Kalau kita sediakan waktu kita mungkin sedikit, tapi tanya Tuhan siapa yang mau dibesukin, itu penting sekali dan menggugah mereka, karena itu adalah komitmen yang dia juga harus lakukan, memperhambakan diri kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita ditarik untuk kerja, terus kita bilang tidak, aku mau pergi besuk, wow, dampaknya besar sekali. Jadi waktu saya berkata begitu, saya cerita ini supaya saudara mungkin banyak ganjalan atau banyak hambatannya, ngerti caranya menghambat. Jadi misalnya 4 individual kasir, mereka belum klop, saya bantuin, itu waktu gila-gilaan. Kalau Bank Indonesia kasih logam masyarakat, itu balik lagi ke bank kita. Itu logam tidak bisa semuanya masuk di mesin, banyak-banyaknya harus disusun pakai tangan, itu butuh waktu. Belum lagi uang-uang 100 rupiah yang hancur-hancur, itu kan pasti mereka tidak mau kerjain lebih awal, pasti itu paling akhir. Saya bantuin itu semuanya. Jadi kalau sudah ringkas, apalagi kamu tunggu, ayo pulang. Sudah klop, saya bantu di sana, klop, sudah pulang. Pergi besok. Kelihatannya gaji saya berkurang karena tidak dapat lembur, tapi saya tahu saya punya tabungan di sorga. Jadi saya nabung di sorga, begitu buka cek Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta seolah-olah kamu sudah terima, Tuhan Yesus tanda tangan, kamu dapatkan. Itu setiap kali saya dapatkan, karena kita diajar jangan bersandar kepada kas dalam dunia ini. Kas di sorga itu banyak. Amin. Kadang kita tidak transfer uang, tapi transfer tenaga dibayar nggak? Bayar. Cuma kita tidak lihat berapa saldonya. Tapi ketika kita perlu, kita cuma bilang Tuhan aku mau. Tinggal beriman dapat. Ya, saya tidak cerita soal itu, tapi kita cerita soal bagaimana Paulus menuntun jemaat Korintus untuk masuk dalam kekudusan. Berarti dia kasih firman, ketika dia dalam menyerah dia terus tulis, berarti itu aktif banget. Nah sekarang kan sudah ada WhatsApp, video call, banyak sekali orang-orang yang saya tolongin ketika saya sempat di Denpasar, Cimilka itu kayak makalarnya jiwa-jiwa, makalar pendeta. Jadi dia yang menghubungkan kita dengan jiwa-jiwa yang sedang merintih kesakitan, merintih kesusahan, dan 1001 macam. Tinggal kita berkata, iya aku punya waktu. Waktu itu saya tidak banyak waktu, selain jam 10 malam baru mulai doa, video call. Jangan loh, mereka semua ngumpul. Ada yang sakit kanker paru-paru, ada yang sakit ditinggal suaminya tapi enggak ditinggal kayak apa, pokoknya macam-macam. Ada yang otaknya mau dioperasi karena sudah sampai ke tulang belakang, sampai di kaki tidak bisa tidur. Aduh, banyaknya. Saya bilang itu pasien di Bali kok banyak banget, sampai saya kasih Pak Johan, ayo kita harus sering-sering ke Bali. Banyaknya, tapi untuk ada video call, jadi walaupun kita sudah gak di Bali masih bisa dikontrol, masih bisa dibantu. Sampai saya mau berangkat ke pesawat, dia masih nangis-nangis 2 jam kan nunggu di ruang tunggu, saya video call sama dia. Dia sampai nangis, sampai saya bilang ngomong. Habis ngomong kasih saya waktu 15 menit, tak kasih tahu caranya. Wih lego. Jadi saya bilang banyak yang harus one on one. Kalau tulisan banyak yang dengar, karena dia bilang kamu ajarin terus saya. Sekarang giliran dia bicara kita dengar. Kita misalnya Ciswan ketemu orang yang tidak ngerti solusinya, over ke saya atau over ke Pak Johan ya. Jadi semua akan bergerak, itu pasti banyak jiwa-jiwa. Di luar sana di negara bagian lain pun bisa. Sekarang video call efektif. Jadi besuk itu tidak membutuhkan bensin lagi, tidak harus membutuhkan tiket. Kalaupun perlu ya tidak apa-apa, tapi itu video call nyampe ke ujung-ujung bumi, ke ujung-ujung desa. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita tahu programnya Tuhan dan sudah dilaksanakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Apakah Korintus berubah? Banyak perubahannya. Kita tidak lihat perubahan itu, tapi kita sudah lihat perubahan kita akibat membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Pasti kita sudah berubah. Siapa yang sudah berubah banyak? Saya lah, ya sehat, itu perubahan. Pikiran kita lebih bersih, lebih bijaksana, itu perubahan. Hati kita lebih tenang, itu perubahan. Keluarga kita lebih nyaman, perubahan. Berkat kita, anak-anak kita, itu perubahan semua. Bahkan keselamatan yang Tuhan berikan dengan yakin sepenuh-penuhnya masuk surga, itu juga perubahan. Tidak bisa disuap 1 kali tablet langsung berubah. Dan itu harus jemaat tahu. Jadi kalau saudara lagi makan-makan di gereja, tujuannya encourage-lah mereka. Tapi kalau bisa di video call tujuannya ya. Jadi saling tengok menengok, pahalanya masing-masing. Yang kasih Tuhan.
ya. Jadi kita harus mempersembahkan lebih banyak. Saya sampai bilang Pak Johan gini, aku malu loh kalau cuma kita misalnya antri masuk surga atau antri masuk pengangkatan, terus kita itu di belakangnya cuma 100 orang, yang lain 1000. Terus bagaimana dapat 1000? Itu kan ambisi. Kita malunya apa? Tuhan sudah mati untuk kita, kok cuma ngomong dan bawa cuma 100. Kan minimal mesti lebih banyak lagi dong. Minta yang efektif, minta yang efisien, yang praktis, sehingga betul-betul cara kerjanya yang Tuhan kasih untuk percepatan fisik PIC ini bisa terjadi dalam hidup kita, terjadi untuk jemaat PIC. Karena kalau tidak, sayang loh, kayak kalau mereka suam-suam nggak keangkat. Bagaimana kita serukan, hei jangan suam, nggak bisa. Itu harus dibantu, kayak di ngomong, kayak diajar naik sepeda kan jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, mesti ada one on one. Ya, jadi kita harus menyerahkan waktu kita untuk mereka, pikiran kita untuk mereka. Apa katanya? Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ini adalah jaminan yang Tuhan berikan, tapi kita harus kerjakan. Ya, ayat 3 baca sama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Suka disertai Tuhan? Amin. Ya, kita harus menerima penyertaan itu lewat kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus ini yang punya zaman untuk bekerja dengan limpahnya. Justru itu tadi malam saya bilang ojo sampai menghujat. Banyak orang tidak menghujat tapi meremehkan penuai. Karena itu ujungnya jadi menghujat. Ada orang tidak meremehkan tapi membuat Roh Kudus sedih karena nggak nurut. Jadi itu selalu harus dideteksi sampai mereka jangan sampai ke sana. Karena tidak ada ampunnya, artinya tidak ada lagi yang nuntut dia. Lalu siapa yang nuntut? Jadi kalau kita hormati Tuhan, saya rasa sekali tadi sembahyang, gimana perasaan saudara, mau disaksikan? Memang pertama dulu belum dapat strongnya, tapi ketika hampir 1 jam, strongnya itu kuat sekali. Pantasan Tuhan bilang, tidakkah kamu sanggup berjaga dengan aku 1 jam? Jadi bukan bertele-tele, tapi bertahun-tahun. Ya toh, kita masukkan frekuensi waktu kita, pikiran kita, hati kita kepada hadirat Allah, membuat kita itu plong. Anakku saja berkata begini, Mami kenapa kamu kok ceria banget? Karena saya tidak banyak kosmetik ataupun skincare, tidak banyak. Kalau boleh dibilang tidak pernah mengutamakan itu. Tapi karena hadirat Allah membuat kita itu rasanya easy going, semuanya jadi praktis. Iya. Mau saksi? Silakan. Aku saksi. Ini kok persis kemarin pun aku dipasang bulu mata. Terus tak tanya, aku tadi dia orang Poland. Kamu ke gereja? Iya, aku ke gereja. Terus dia cerita, dulunya aku nih Katolik, tapi bosen anakku gini. Terus dia sekarang ke Kingdom City. Oh bagus, kamu sudah dibaptis. Aku tuh selama 1 jam itu menceritakan itu tentang baptisan, kamu dibaptis gini-gini, nanti Roh Kudus datang dengan kamu. Soalnya ya pokoknya banyak sekali kemarin itu aku 1 jam aku ngomongin tentang Tuhan Yesus. Senangnya aku kalau bisa menceritakan Tuhan Yesus. Terus dia bilang ya oke. Terus minggu ini dia mengajak anak-anaknya yang laki kan belum mau, tapi dia minta untuk Agustus ini, dia minta itu hadiahnya untuk ke gereja gitu. Dia aku cerita dia pokoknya tak suruh baptis gitu, buru-buru baptis gitu. Jadinya ya itulah one-on-one menceritakan dia ya masih pokoknya cuma ke gereja, enggak baca firman, enggak ini, tapi kan istilahnya dikit-dikit ya, kasih penjelasan gitu. Bagaimana jangkau bangsa-bangsa baik, nggak ada ide? Bagaimana jangkau bangsa-bangsa banyak idenya? Aku mau saksikan tentang Richard. Iya. Itu kalau saya mau saksikan tentang Richard,
Dan saya juga keinginan saya untuk suami-suami Australia. Richard bilang kayak Joyce ngomong sama Mbak Mika, saya itu kok ceria terus, kok kayak nggak ada kekhawatiran, nggak ada masalah, dan kenapa saya mempersembahkan lebih dari yang kami punya. So saya terus kemudian sekarang karena Richard dulu susah sekali diajak ke gereja. Terus sekarang karena kemarin ada sesuatu, saya tiba-tiba di Canberra ini. Karena Richard berjanji dia mau main musik supaya cucunya waktu lahir dia bisa bermain musik dengan cucunya. Terus padahal dia mau belajar Alkitab. Dan saya juga panggilan saya di sekolah-sekolah untuk ambil PhD lagi. Karena saya sudah pernah ambil dan karena saya merasa tua saya nggak mau, and then kemudian tiba-tiba udara hilang, saya nggak bisa bernapas, saya merasa udaranya nggak ada. Saya bangun tiba-tiba udaranya hilang, terus saya teriak-teriak sama Richard tolong, aku nggak bisa bernapas karena udaranya hilang. Tapi beberapa menit let's go back to our promise to God that we will kita akan menyerahkan diri kita untuk Tuhan Yesus, hidup kita sesudah pensiun. Sebenarnya kami mau senang-senang hidup di Indonesia, terus COVID, tapi kemudian 2 tahun atau 3 tahun kami di Melbourne, di Victoria, dan tiba-tiba sesudah 1 tahun di Canberra, tiba-tiba pagi-pagi saya nggak bisa bernapas, kemudian kami kembali ke apa yang kami katakan untuk hidup di dalam Kristus. Kami berdua sesudah pensiun, dan Richard mendaftar di Universitas Teologi untuk master, ambil teologi menjadi master. Dan sejak itu dia belajar tentang firman Tuhan, structure, dan very caring lecturernya, caring sekali, dan sering pokoknya di dalam program itu sangat terstruktur kayak kalau di online ini, karena Richard di Canberra, kampusnya di Melbourne, and then now dia suka sekali ke gereja karena ngerti kalau dulu pendeta khotbah itu nggak ada hubungannya, dia nggak ngerti ini, nggak ada koneksi, dia nggak ngerti sejarahnya apa-apa. Tapi sekarang kalau ke gereja dia belajar ini karena dia akademik, so dia perlu banyak sistematik, banyak resources, banyak resources yang banyak yang dia tahu dulu. Jadi yang dia tahu. Jadi ketika Pak Johan berkhotbah plek gitu, karena dia sudah belajar Roma beberapa kali, kitab Roma, kitab Markus berapa kali sesudah dia kuliah. Pada waktu kuliah setiap hari saya diancam. Kalau kamu nggak mau kerjakan ini atau kalau jadi dia maunya 99% assignmentnya. Ampun, dia mau itu. Kalau dia dapat 90 ke bawah, dia susah sebenarnya, mati saya diancam. Aku mau keluar. Kalau kamu nggak hire me, maka aku kalau keluar. Kali ngomong gitu. Sekarang tidak sekolah pun, setiap lunch time dia bilang gini sama saya, dia ke kafe, aku mau minum kopi dengan Tuhan Yesus. Amin. Padahal dia belajar Alkitab tentang kitab Roma beberapa kali, kitab Korintus beberapa kali, kitab Markus itu, dan dia juga buka orang-orang yang mempunyai suggest opinion.
Terus juga dia bilang sama Roh Kudus gini, Roh Kudus saya nggak bisa mengerti itu karena ini beyond my understanding. Jadi kamu tuntun. Waktu saya sakit apa gitu dia tolong, Endah nggak bisa Tuhan, tolong. Terus saya minta diajari, tolong kamu bicara lagi apa yang kamu nggak bisa kemarin. Jadi setiap kali dia mau belajar firman Tuhan, minta Roh Kudus tuntun supaya tidak hanya pengetahuan. Karena saya selalu ingatkan, setan lebih tahu dari kita, tapi yang membuat kita mengerti itu karena kita lakukan, dan kita perlu mujizatnya karena Tuhan sediakan supaya kita bisa hidup kudus. Kenapa saya bahagia? Seperti Mbak Mika bilang, mempunyai tabungan di surga. Kenapa kita perlu kalau diberkati memberkati juga tabungan? Karena ngapain bawa harta banyak-banyak? Bisa punya kosong nggak bisa isi. Kalau pun isi dicuri. So lebih baik surga hartanya disimpan di surga. Kalau kita perlu just withdraw. Iya. Kenapa just withdraw dan Tuhan menolong itu berkali-kali. Tidak cuma keuangan, karena kan Richard orang Australia itu kan budayanya mortgage. Sampai tua baru mortgage-nya selesai, baru keliling dunia, padahal sudah sakit semua badannya, kan sudah tua. Ngapain? Kan kita anak Tuhan Yesus. Saya selalu ingatkan, dan setiap jemaat di sini, Tuhan, menurut pengalaman saya kalau saya melakukan sedikit saja, Tuhan balasnya berlipat-lipat. Amin. Luar biasa, dia sangat-sangat luar biasa. Saya ingatkan Richard jangan hanya belajar firman Tuhan, ask him, karena ketok pintu dibukakan, dan itu Tuhan. Kalau kuncinya salah ya, makanya kita harus belajar. Dan mau saya ajar pagi ini, setiap jemaat di DIC itu mempunyai saat teduh pagi, firman Tuhan dipelajari dan minta Roh Kudus dan puji-pujian. Kita nggak akan bisa mengerti firman Tuhan tanpa memuji. Duluan itu Richard juga memuji. Hafal lagu-lagu. 18. Cuma 18. Itu jadinya kemudian ketika kami ke gereja, itu kita saling melayani, saling mengasihi, komunal worship bersama-sama dengan saudara seiman kita, saling mengasihi. That's my dream. So why I like to cook, walaupun lelah itu karena saya mau melihat waktu lunchtime, waktu itu saya susah karena untuk apa aku memasak banyak-banyak, kenapa terus seandainya Pak Johan bilang untuk persatuan dan kesatuan, ya sudah semangat lagi. Jawab Tuhan. Adalah aku nggak ngomong sama Pak Johan. Iya. Aku cuma mengeluh sendiri. Kenapa aku lelah sekali? Karena harus belanja, harus masak. Soalnya Richard nggak ada yang bantuin saya. So itu Tuhan Tuhan. aja masih ada yang bisa nopang. Tuhan nggak pernah membiarkan dia berhutang. Ini berkali-kali, nggak satu kali, 2 kali. Amin. Sedikit sekali kita lakukan, dia membalasnya luar biasa. Amin. Apapun. Jadi aku ngerti Pak Mul melakukan banyak juga sampai saya melihat, apalagi Tuhan Puju ini yang memasak nasi dan enak. Dan itu Tuhan juga melihat, dan semua mencuci piring, menyelap meja, dan apapun Tuhan kita itu Tuhan yang different, luar biasa. Dia nggak mau disembah seperti setan. Tapi kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Supaya
kita tahu siapa dia, karena memang dia itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan sekarang ini kita ada di hadirat Tuhan, di court, bahasa Inggrisnya court, itu di tahtanya dia. Dan kalau mau curhat sama Tuhan itu di balik pintu, waktu kita tidak ada di court, itu waktu saat teduh pagi-pagi itu keintiman. Tapi kayak seperti ini di gereja itu, kalau Tuhan berbicara kepada kita itu langsung jadi, karena di hadapan court, di tahtanya Tuhan sedang di tahtanya. Kita harus sangat hormat dia karena dia memang raja di raja. Dan saya tidak jauh-jauh tentang Tritunggal, karena hari-hari tahun-tahun lalu saya diajari tentang Tritunggal. Memang Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu different karakter and different personality. So nggak banyak-banyak di situ, tapi kalau kita sedang di hadirat Tuhan seperti ini, kalau Tuhan bilang ya, dan semuanya jadi, karena itu like a seal. Tapi kayak Esther, kalau kita seperti tadi, Tuhan langsung membara berperang, aku ketularan. So, Aku kalau nggak gitu untuk Roh Kudus. Oke. Bisa uji. Iya, kita jangan nggak bisa. Ini perkara rohani. Kita nggak bisa mengandalkan jasmani. Kita nggak bisa mengandalkan jiwa, pikiran kita, bagaimana cara mengatakan kepada dunia, tapi minta Roh Kudus tuntunan untuk mengabarkan ke seluruh dunia. Mbak Mika itu lebih dari nggak bisa seperti Donald Trump atau apa itu, karena Donald Trump membuat polisi itu karena itu peraturan untuk mengatur. Tapi kalau kita nggak bisa, karena perkara hati, perkara roh, hanya kita mohon pertolongan Tuhan Yesus. Makanya saya tahu Mbak Mika dan Pak Johan banyak puasa, banyak berdoa, banyak memikirkan kami. I don't know how to do it, but thank you so much. Dan anak saya bilang untuk satu pesawat dibikin sekitar lebih daripada 200 personel, dan pilotnya cuma satu. Jadi kalau Pak Johan atau Mbak Mika pilot dan kopilot, kami support, maybe need more than 200 personel untuk terbang tinggi, untuk menjadikan pesawat itu Tuhan, alam Tuhan, dan personel termasuk puluhan engineering dan semua. Saya bersyukur ya kalau kita semua punya paham yang sama sekarang. Dan kalau satu pesawatnya sudah jadi, pesawat berikutnya gampang jadi karena personalnya sudah ada. Jadi kita tinggal tambahkan one on one itu supaya semua siap jadi personal. Artinya kalau dalam Morrison Law bilang tentara, jadi kan mereka tentara, berarti yang sudah siap di tempat, yang sudah lulus, disiplin, bisa dipercaya, dan mau bekerja, mau memberikan segenap hati. Pak Tuhan kan waktu kemarin segenap hati, dan kita kirimin Pak Inang datang. Jadi semuanya itu akan ditularkan kepada semua orang. Personalnya kalau sudah cukup 200, menjangkau 10.000 itu gampang. Karena apa? 5 dapat 100 dapat 10.000. Tapi tetap harus personal yang kompeten dan profesional, karena satu sekrup lepas bahaya, ketinggalan atau apa. Iya betul. Justru itu harus bisa dipercaya. Jadi kita kalau mau terbang tinggi kayak burung nasar, pesawatnya Tuhan yang tanpa bayar, itu harus disiapkan baik-baik. Jangan main-main. Waktunya tinggal sedikit. Ngajak ini orang-orang seperti Pak Mul, walaupun cuma duduk itu tuh sudah menambah semangat. Siapa duduk? Itu makanan buah-buahan itu di sini kok nggak doa itu loh, pengen baik. ngajak Pamul. orang. Pamul itu berdoa gitu wes
langsung Karena karena maksudnya orang-orang yang nggak kerja, Iya, saling encourage. iya. Saya sampai bilang kok tak jemputin, kan mungkin belum waktunya, tapi pasti ada waktunya kan Anu Andi. Bi, kemarin nggak mau Mbak kalau dijemput Mbak Mika sama Pak Juan karena pendeta pada nggak mau. Tapi minta saya minta yang lain. Temannya Josephine undur itu. Hah? Mesti ada yang jemput. Siapa? Ya, aku undur yang lama. Tanya Josephine kalau mau dijemput, tanya yang lewat. Oh iya. Iya, kadang-kadang mereka tidak mau dijemput pendeta pendeta. itu kalau paru-paru itu, oh iya apinya kan lebih besar. Iya. Iya toh. Nggak ngerti Nah, Mbak. pelan-pelan kita ketuk hati mereka satu-satu tanpa dihakimi. Karena kalau menghakimi dia malah menganggap siapa lu mau, ya. Jadi kita minta Roh Kudus karena hanya Roh Kudus yang menarik. Karena menguduskan hati itu tidak bisa sekali cuci itu baju harus sering-sering kotor lagi, dicuci lagi, ya atau apalagi hati. Nanti minta Tuhan. Ya kita pokoknya sudah sepakatin mau bergerak bersama, tolong Tuhan sediakan pekerja. Kan Tuhan bilang mintalah pekerja karena tuanya terlalu banyak. Jadi bukan berarti yang sana-sana itu belum menjadi tuayan, itu sebenarnya tuayan yang harus dituai, ya toh. Jadi supaya dapat tuayan yang bisa dituai harus pekerjaannya dulu diminta sama Tuhan. Nah kita sudah punya jemaat yang suka datang dan pergi, kita jadikan dia pekerja harus yang militan, yang siap jadi tentara Kristus yang bisa dipercaya dan radikal, solid. Ya kita berdoa. Dan dibilangi bahwa untuk menjadi tentara atau militan itu urusan domestik, urusan keperluan kehidupan kita itu ditanggung oleh yang membuat yang send us, mengirim kita berperang. Jadi jangan sampai tertipu oleh iblis. Iya, pasti banyak orang bilang lu bayar gua berapa. Saya selalu ajar kalau di Palu di Jakarta, saya bilang jangan tanya gitu. Kalau kau tanya gitu berarti limit banget bayarannya. Tapi kalau kau bilang Tuhan berapapun yang saya harus kerjakan, aku percaya engkau sudah transfer biayanya, hadiahnya di surga. Karena lebih besar. Firman Tuhan bilang hati raja dipegang oleh Tuhan dan Tuhan itu mau mengapa ke green pasture, membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Dan saya ini merasakan waktu saya hidup di Darwin, salah satu pastor ngomong bahwa goodness and mercy follow me sampai hari akhir saya. Ternyata bahasa aslinya chasing me, kejar kita. Karena waktu itu, saya kan biasa mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa tentang saya, kepada mahasiswa-mahasiswa saya tentang Tuhan Yesus, khususnya kesaksian saya, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saya. Terus kadang-kadang satu hari ada mahasiswa single mother yang flu, sebenarnya sering karena jengkel, karena mengganggu kelas saya. Kamu mengganggu kelas saya, boleh aku doakan? Saya bilang dalam nama Yesus sembuh, dan dia sembuh saat itu juga. Terus kemudian ada mahasiswa lain yang sudah tua, dia sakit rematik karena habis kecelakaan, lehernya rusak dan sebagainya. Terus jantungan, dia bilang, saya tahu Tuhan Yesus bisa sembuhkan jantungan, tapi tidak bisa sembuhkan kanker, tidak bisa sembuhkan rematik. Dia ngomong macam-macam. Terus sampai di rumah saya marah-marah dalam perjalanan pulang. Saya marah-marah, Tuhan, Anet bilang katanya kamu nggak bisa sembuhkan kanker, rematik dan semuanya. Terus waktu itu pas libur 2 minggu, waktu masuk Anet melihat saya kayak mau saya dimakan, ini terus habis saya dekat, enggak, saya sembuh. Sepanjang 2 minggu saya jalan-jalan naik sepeda di pantai, saya sembuh. Seluruh gereja saya mendoakan saya, tapi tidak sembuh. Kamu waktu itu habis itu saya sekarang sembuh. Enggak, terima kasih kan. Enggak. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus, orang aku marah-marah sama kamu karena aku bilang sama Tuhan Yesus, Anet
Anet bilang kamu nggak bisa menyembuhkan. Saya dikejar terus oleh dia karena dia bilang aku menyembuhkan. Tidak, akhirnya saya tidak mau ngomong sama dia lagi. Seperti itu. Kemudian 2 minggu, saya 1 minggu saya tidak ngomong tentang Tuhan Yesus. Berkatnya masih kejar saya terus. Loh, Tuhan, aku nggak ngomong tentang kamu, kok kamu masih kejar? Ternyata saya dapat firman Tuhan itu, not follow, but chasing. Grace-nya mengikuti kita. Jadi kalau kita naik, berkatnya naik. Karena gini, jangan turun, nanti jadi turun juga. Gini Mbak, maksud saya ini saya berlari terus dicek gini ke Tuhan, ini kok berkatnya seperti itu. Richard diberkati karena itu sampai Universitas Darwin itu sangat senang dengan Richard karena dia membawa masuk banyak sekali uang ke universitas itu. Karena saya waktu itu ambil PhD di sana, Richard tidak dibilangi, saya yang tahu karena supervisor saya yang perempuan itu dekan education, jadi dia dan suaminya membilangi saya bahwa Richard suamimu itu disayang sama rektor karena membawa banyak uang di universitas. Saya berdoa untuk Richard juga supaya setiap orang tahu di kampusnya bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan itu Tuhan itu seperti itu. Jadi istri berdoa untuk suami supaya bisa dipakai. Suami berdoa untuk istri ya, karena Richard juga sering berdoa untuk sakit saya dan saya lupa karena kok tiba-tiba sakit saya hilang. Terus lunch time dia ring, bagaimana sakitmu? Sakit apa? Ternyata tadi pagi tadi doa seperti itu. Jadi disatukan oleh Tuhan dan seperti Pak Mul dan Bu Ju ini yang melayani bersama-sama itu luar biasa sekali. Pasti cinta Tuhan Yesus menyatukan dan menolong seperti kami ditolong Tuhan terus-menerus. Berkatmu tercurah bagiku, berkatmu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis kau menghias hidupku, berkatmu lebih dari cukup. Semuanya tercukupi, bahkan berlimpah-limpah jasmani maupun rohani. Bantu kami menyebarkan berita ini kepada semua orang, khususnya mereka yang sudah datang di PSC, supaya sungguh-sungguh dipersiapkan pada masa pernikahan anak domba Allah dengan gereja, dan mereka juga ada di sana dan dilayani. Tolong Tuhan, sucikan kami sebentar, kami akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan tempat tujuan selamat. Terima kasih.